Halo guys, sore hari ini atau siang menjelang sore kita hari ini guys kedatangan seorang wartawan senior yaitu Mas Adam yang jauh-jauh dari Nunukan datang ke kantor BNNK Nunukan Sangat jauh guys. sekali ya. Sangat jauh sekali Mas Adam. Jauh sekali. Beliau ini dari Beranda NKRI. Dia meminta wawancara eksklusif tentang proyeksi masa depan BNNK Nunukan di Kabupaten Nunukan. Ya, stay on my channel, don't go away. Siap. And don't forget like and subscribe. Oke guys, stay on my channel. Mau tanya terkait permasalahan Bapak yang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator ini. Pasti ada inovasi-inovasi yang dilakukan dalam melakukan pelatihan itu kan. Nah, Ya. Untuk BNN Nunukan, nah inovasinya itu apa saja sih Pak? Oh ya, memang saya kurang lebih hampir 1 tahun di sini. Jadi saya punya proyeksi untuk masa depannya BNNK ini ke depannya, mengingat Nunukan ini sebuah negara yang penuh dengan perairan, di mana antara sungai dan laut itu diperkirakan bisa bersatu. Nah, karena pertimbangan itu saya memikirkan dengan negara-negara tetangga, yaitu berbatasan kita dengan Malaysia, nah, yaitu terdapat di Sabah dan Sarawak. Mungkin ini saya melihat adanya potensi yaitu jalur-jalur yang tidak terpantau oleh APH atau aparat penegak hukum. Nah, dari situ saya beranjak, saya memikirkan bagaimana caranya masyarakat yang ingin keperluannya ke BNN tidak harus datang ke Kabupaten Nunukan. Nah, ini juga terkait dengan masalah akses yang mudah diperoleh masyarakat. Begitu juga dengan masalah anggaran biaya masyarakat jika dia memerlukan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika kan 290 PNBP. Ditambah dengan ongkos mereka 290, itu sudah 500 hampir sejuta. Nah, atas pertimbangan itu saya mencoba mendirikan sebenarnya hanya kecil pos, yaitu pos pelayanan P4GN. Nah, di dalam pos pelayanan ini nanti saya ke depan mau buat semua terkait pelayanan yang ada di kantor ini di BNN Kabupaten Nunukan, saya letakkan juga di pos ini. Pos pelayanan P4GN ini. Kenapa saya letakkan juga berbagai informasi di situ lebih memudahkan akses masyarakat. Nah, yang kedua, pos pelayanan ini juga lebih memudahkan masyarakat untuk melapor apabila ada ditemukan indikasi penyalahgunaan narkotika. Nah, yang ketiga adalah BNN dalam rangka ini, khususnya Kabupaten Nunukan, mau mendekatkan diri kepada masyarakat. Saya mengharapkan masyarakat yang ada di BNN Kabupaten Nunukan ini lebih mengenal BNN. Tidak merasa takut, tidak merasa was-was, tapi bagaimana kita bersahabat atau istilahnya boleh dikatakan sahabat BNN. Nah, dengan adanya pos ini, saya mengharapkan masyarakat berperan aktif, berperan untuk melakukan pemberian informasi ke kita. Dan juga BNN akan memberikan kepada masyarakat terkait dengan komunikasi, edukasi, kata istilahnya sosialisasi lah itu ya. Sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Nah, mulai dari situ kita bagaimana mendidik masyarakat ini supaya mempunyai tameng. Tameng istilahnya tameng dalam arti ibaratnya kalau tameng itu kan perang seperti ini kan, ada tamengnya, ada penghalangnya. Nah, penghalangnya terhadap godaan dan cobaan tadi terhadap penyalahgunaan narkotika. Jadi, pos pelayanan itu kita menghadirkan pos pelayanan itu menghadirkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat lebih dekat dan lebih baik atau istilahnya good governance katanya. Gitu Mas Adam. Jadi artinya mempermudah layanan masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang sulit diakses dan melalui darat. Melalui darat ya. Ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya kenapa milihnya sebuku dan sebatik? Gitu. Nah, karena saya melihat sebuku itu kan daratannya berhubungan dengan Bontang, Kalimantan Timur ya. Kalimantan Timur. Jadi di atasnya itu ada Sabah, Malaysia. Kita berbatasan dengan Malaysia. Nah, yang kedua adalah
tingginya kasus penyalahguna di sana. Yang ketiga, jalur tikusnya juga ada di sana. Jalur yang tidak dapat dipantau oleh aparat penegak hukum. Nah, yang keempat adalah kita ada mobil sosialisasi. Nah, mobil sosialisasi ini nanti ke sana akan datang ke setiap desa. Nah, karena yang paling banyak desa adalah di Kecamatan Sebuku sama Kecamatan Sebatik. Nah, desa-desa ini yang kita datangi secara mandiri, door to door, memberikan informasi tentang bahaya penyalahguna. Nah, itu kenapa saya memilih, karena masalahnya satu adalah banyaknya penyalahguna yang tidak teridentifikasi. Yang kedua adalah karena terdapatnya kawasan rawan di daerah itu, atau istilahnya bagi di sini adalah jalur tikus. Yang ketiga adalah karena berdekatan berbatasan dengan negara Malaysia. Begitu Mas Ahmad. Nah, untuk pelayanan-pelayanannya itu apa aja Pak untuk di pos-posnya? Nah, pelayanannya kita di pos itu ada sosialisasi, Oke. ada rehabilitasi. Rehabilitasi ini ada rehabilitasi jalan, rehabilitasi rawat jalan, sama rehabilitasi rawat inap. Tapi untuk rawat inap bukan di pos itu. Oke. Rawat inap itu tetap ke balai rehab yang ada di Samarinda. Nah, itu tetap ada di sana. Kita hanya mengakses rawat jalan. Yang kedua, pengetahuan tentang rehabilitasi kita berikan kepada masyarakat. Nah, selama ini mungkin masyarakat memikirkan seorang penyalahguna itu di penjara. Sebenarnya bukan, adalah kita hadir ke situ untuk melakukan perawatan dan pengobatan kepada masyarakat. Konteksnya rehabilitasi gitu loh. Nah, agar para penyalahguna yang tersembunyi, kan banyak hutan di sana di Sebuku, yang sembunyi, yang tidak tahu bagaimana cara untuk melakukan perawatan pengobatan, kita hadir di situ. Nah, ada yang keluarga yang menutupi, mungkin kita hadir di situ. Nah, makanya tadi saya katakan BNN mendekatkan diri dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan, Sebuku dan Sebatik. Nah, lintas batas tadi antar negara itu selalu kita pantau. Nah, karena aksesnya sangat jauh, makanya saya memikirkan pos itu. Selain pencegahan, rehabilitasi, dan juga ada deteksi dini. Deteksi dini ini dalam rangka melihat apakah dia terindikasi penyalahguna narkotika atau tidak. Yang ketiga adalah surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Atau yang sering disebut masyarakat sini surat keterangan bebas narkoba. Nah, ini sangat memudahkan dengan kita hadir di sana. Mereka tidak perlu Kabupaten Nunukan. Ada pegawai kita yang di sana yang mengawaki pos itu, yang kita sudah siapkan laptop, kita siapkan akses internetnya, dan lebih memudahkan mereka ketika proses itu dilaksanakan. Dan juga alatnya sudah kita siapkan. Artinya ada peningkatan untuk kapasitas SDM sendiri untuk di pos sana kan berarti? Iya, ada. Jelas, pasti kita akan ada peningkatan sumber daya manusianya. Oke. Nah, untuk harapan Bapak nih, untuk teman-teman yang setelah dibukanya pos tersebut kepada masyarakat di sana itu seperti apa sih Pak? Harapan saya kepada masyarakat atau kepada pegawai? Keduanya boleh. Nah, harapan saya kepada masyarakat adalah jangan takut, jangan khawatir bahwa kita ada di Kecamatan Tulo Onse atau Sebuku. Kita hadir situ adalah untuk memperkenalkan tentang BNN, itu yang pertama. Yang kedua, mensosialisasikan penyalahguna. Nah, yang ketiga adalah tentang rehabilitasi dan surat keterangan bebas narkoba. Nah, harapan saya masyarakat boleh hadir di kantor BNN Kabupaten Nunukan, boleh juga hadir di pos pelayanan kita. Nah, kita hadir di sana, boleh bertanya walaupun bukan jam kerja, karena pemerintah daerah sana, camatnya, Tulun Onse dan Sebuku sangat mendukung, dan juga kepala desanya, jadi tidak harus jam kerja. Sabtu dan Minggu tetap ada. Harapan yang kedua, masyarakat lebih tumbuh ya, lebih tumbuh tamengnya tadi. Tamengnya untuk mempertahankan diri supaya tidak tergoda terhadap penyalahgunaan narkoba. Saya melihat sebagian masyarakat yang ada di sana mungkin tidak mengetahui dampak daripada bahaya penyalahguna. Dampaknya ya, bukan yang lain-lain. Dampaknya terhadap bahaya penyalahguna
terutama kepada diri sendiri. Baru yang kedua ekonomi. Nah, yang selanjutnya adalah harapan saya sama pegawai. Mungkin sebagian keluarga pegawai kan ada di Kabupaten Nunukan, tapi itu tidak menghambat langkah saudara mencapai karir yang diinginkan. Nah, dedikasi ini yang kita harapkan, karena ASN itu value ASN itu dinilai dari situ. Oke. Nah, kita sudah tanda tangan kontrak di awal bahwa dimanapun saudara ditempatkan adalah merupakan hasil kinerja saudara. Itu. Terakhir Pak, Ya. pasti ketika inovasi ini nanti berjalan, pasti dari pemerintah daerah harus ada support yang luar biasa untuk inovasi ini, karena yang saya lihat inovasi ini sangat luar biasa ya untuk pelayanan-pelayanan di daerah. 3T kalau saya bisa bilang di sana pasti. Tertinggal ya? Ya betul. Saya pasti bisa, saya berani bilang itu. Iya. Benar Mas. Jadi harapannya untuk pemerintah daerah sendiri Pak. Nah, harapan saya kepada pemerintah daerah sendiri, dukung kami itu. Dukung kami bukan hanya berbentuk anggaran, tetapi dukung kami untuk mengkampanyekan ini. Karena kalau hanya BNN yang mengkampanyekan, saya rasa tidak bisa. Tapi dengan adanya aparatur-aparatur desa, aparatur-aparatur camat, nah itu harus bergerak mengkampanyekan. Jadi tidak hanya tupoksi saja yang dipertahankan, tapi dengan mereka bergerak sebagai garda terdepan, itu saya sangat setuju. Nah, bisa kampanyekan walaupun dia bukan BNN. Mas Aman sendiri juga bisa mengkampanyekan walaupun bukan BNN. Siapa aja pun tentang bahaya penyalahgunaan ini mau kampanyekan bebas. Tidak ada ikatan gitu loh. Sepanjang hal itu positif. Harapan saya itu kepada pemerintah daerah, tapi sebenarnya Bupati sudah mengeluarkan surat edarannya untuk pelaksanaan dari Perda yang tentang P4GN. Nah, saya harapkan dengan adanya SE Bupati tadi, para ASN, para non ASN, mari bergerak. Mari Anda sebagai tameng paling depan di depan masyarakat saudara tentang bahaya penyalahgunaan. Begitu Mas Arman. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tentang harapannya dan juga inovasi-inovasinya semoga bisa berjalan dengan baik nanti. Amin. Dan juga bisa terwujud pastinya. Amin. Terima kasih. Oke. See you next time.